Shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Saya percaya kita adalah umat-umat yang berbahagia karena Tuhan Yesus hadir dalam setiap hidup kita. Amin. Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari buka hatimu, saudara. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau telah memilih kami untuk kami ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa segenap syukur kami Tuhan, membawa hidup kami Tuhan Yesus untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Biar hanya kemuliaan-Mu yang nampak di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu ya Tuhan yang memenuhi setiap kami di tempat ini ya Bapa. Sehingga kami pulang Tuhan, kami membawa berkat yang daripada-Mu ya Tuhan, penuh berlimpah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau nyatakan Engkau Allah kami yang setia, Engkau penolong dan kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita benar-benar untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa segenap pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Sama-sama angkat pujian ini saudara. Walau ku harus berjalan
kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang mengajar kami, Tuhan, menyatakan kesalahan kami, perbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Beracaralah ya Tuhan, kami siap dikoreksi, diluruskan langkah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian, syukur bagi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada di akhir dari tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Rasanya waktu itu berjalan begitu cepat, ya. Tapi kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Walaupun dunia ini tidak menentu, saudara, tapi di dalam Kristus ada kepastian. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Kita akan belajar dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-30. Ada seorang bangsawan, seorang kaya yang akan bepergian ke luar negeri, dan ia memanggil ketiga hamba-hambanya untuk diberikan talenta kepada setiap mereka. Yang pertama diberikan 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta. Yang ketiga diberikan 1 talenta. Tapi semuanya ini diberikan menurut kesanggupan daripada hamba-hamba yang diberikan talenta tersebut. Dan yang menerima 5 talenta, dia langsung mengerjakan apa yang diberikan oleh tuannya dan menghasilkan 5 talenta. Yang kedua, yang menerima 2 talenta, dia juga melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya dan menghasilkan laba 2 talenta. Jadi kalau kita hitung, kedua hamba ini menghasilkan 100% dari apa yang diberikan oleh tuannya, apa yang dipercayakan oleh tuannya. Tetapi hamba yang ketiga yang diberikan 1 talenta, dia langsung menyimpan talenta itu di dalam tanah. Jadi dia tidak menggunakan apa yang diberikan oleh tuannya, tetapi dia menyimpan talenta yang diberikan oleh tuannya di dalam tanah. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang hamba yang menerima 1 talenta tidak menjalankan talenta yang diberikan sehingga terjadi pelipat gandaan di dalam hidupnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara talenta, itu kita bicara mengenai potensi, kita bicara mengenai anugerah, kita bicara mengenai kesempatan, kita bicara mengenai waktu yang Tuhan percayakan kepada setiap saudara dan saya. Setiap kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua mendapatkan potensi yang sama yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Mungkin berlainan. Ada di antara saudara yang menerima 5 talenta. Mungkin ada yang di antara saudara yang menerima 10 talenta. Tapi semuanya itu menurut kesanggupan dari tiap-tiap kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang tahu, kita mempunyai Tuhan yang mengerti setiap kemampuan kita. Dan Dia tidak akan memberikan talenta lebih daripada kemampuan atau kesanggupan kita. Seperti yang dilakukan oleh seorang bangsawan yang sudah memberikan talenta kepada 3 hamba-hambanya. Dan kalau saudara membaca perikop di kitab Injil Matius pasal yang ke-25 dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, saudara akan mengerti bahwa tuannya ini mempercayakan talenta-talenta kepada ketiga hambanya itu karena mereka itu sudah bekerja
dengan tuannya itu cukup lama. Saya bayangkan tidak mungkin kalau orang yang baru bekerja 1-2 hari atau 1-2 bulan langsung dipercayakan talenta oleh tuannya. Dipercayakan satu jumlah uang yang begitu besar. Pada waktu itu satu talenta itu kalau saya konversikan di dalam uang rupiah hari ini, ya kalau saya ambil rata-rata satu talenta itu dengan UMR 4.000 sekarang, satu talenta itu berharga 20 tahun kerja. Hasil kerja 20 tahun itu sama dengan satu talenta. Kalau 5 talenta berarti hasil kerja 100 tahun. Jadi kalau kita hitung di dalam jumlah uang hari ini, itu sekitar 4 miliar lebih yang mendapatkan 5 talenta. Dan hampir 2 miliar lebih yang mendapatkan 2 talenta. Jadi saudara bayangkan betapa besar kepercayaan tuannya ini kepada hamba-hambanya. Tentunya hamba-hambanya ini harusnya sudah bekerja lama, sudah mengikut tuannya ini cukup lama, dan sudah mengerti karakter daripada tuannya. Oleh karena itu, mereka diberikan kepercayaan begitu besar. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pada waktu kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah lahir baru. Tuhan memberikan talenta kepada setiap kita. Kembali lagi kepada setiap kita, apakah kita mau mempergunakan dan melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Apakah kita akan menjadi seperti orang hamba yang ketiga yang menyimpan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita di bawah tanah dan membiarkan begitu saja? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bekerja keras, karena orang yang berhasil itu ditopang dengan kerja keras, rajin berdoa, ya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan bertindak dengan iman. Saya percaya bahwa orang yang sukses adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat lagi di dalam perikop kitab Matius pasal yang ke-25 ini, kita akan belajar kenapa orang yang menerima 1 talenta tidak menghasilkan laba 1 talenta di dalam hidupnya. Yang pertama, bahwa orang yang menerima 1 talenta itu kurang mengenal tuannya. Di dalam ayat yang ke-24, kalau saudara baca bisa ditayangkan, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.'" Berarti hamba yang ketiga ini tidak benar-benar mengerti karakter daripada tuannya, seperti karakter dari kedua hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kalau saudara tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan yang kita sembah, maka saudara akan beranggapan sama seperti hamba yang ketiga, bahwa kita mempunyai Tuhan yang seperti yang mungkin yang kejam, ya. Padahal kita mempunyai Tuhan yang baik. Kita mempunyai Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang meluruskan langkah hidup kita. Dan Dia yang senantiasa memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa berseru-seru kepadaku, dia tidak akan kubuang daripadaku. Berarti setiap saat saudara memerlukan pertolongan daripada Tuhan, Dia siap memberikan pertolongan kepada saudara. Saudara, jadi orang yang hamba Tuhan yang ketiga ini tidak mengenal pribadi tuannya. Ya. Dia hanya mempunyai anggapan-anggapan yang seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-24 berkata, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara, yang memelihara hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan memberikan potensi, memberikan waktu, kesempatan, anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita harus menggunakan kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dan melipat gandakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Talenta apa yang saudara dapatkan dari Tuhan? Kalau saudara setia di dalam perkara yang kecil, maka firman Tuhan di dalam Matius 25 dikatakan Dia akan mempercayakan kepada kita di dalam perkara-perkara yang besar. Kalau saudara setia di dalam pelayanan, walaupun mungkin pelayanan yang biasa-biasa saja, ya. Saya teringat pada waktu saya masih berada di Amerika, saya melayani di gereja waktu itu, di gereja AFGF di Los Angeles, yang sekarang sudah menjadi City Blessing di Los Angeles. Waktu itu saya melayani sebagai usher, saudara, penyambut tamu. Tetapi saya menekuni, saya mensyukuri pelayanan saya, dan saya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang mengangkat saya dari seorang usher menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani di bidang transportasi. Waktu saya melayani di bidang transportasi, saya menjadi supir untuk hamba-hamba Tuhan yang datang dari Indonesia. Dan saya bertemu banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Seperti salah satunya adalah Jeremy Rim yang sudah meninggal. Dia banyak memberkati saya dengan masukan-masukan, nasihat-nasihat, ya. Dan setelah saya melayani sebagai bertanggung jawab di dalam bidang transportasi, Tuhan terus mengangkat saya sampai akhirnya saya bisa berdiri di sini seperti apa adanya sekarang. Semuanya itu karena apa? Karena saya menekuni, saya mensyukuri pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Dan Tuhan menambahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, potensi, ya, waktu yang Tuhan berikan, ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita kurang mengenal Tuhan kita, seperti yang dialami oleh hamba Tuhan yang ketiga, maka kita tidak akan mengerti bahwa Tuhan kita itu penuh dengan kasih, ya. Kalau kita sedang mengalami kesulitan di dalam hidup kita mulai menyalahkan Tuhan. Mana Tuhan? Kok saya nggak dibantu? Kok saya nggak ditolong? Padahal Tuhan itu senantiasa tangannya terbuka, rindu untuk memberikan pertolongan kepada saudara dan saya yang memerlukan pertolongan. Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia siap memberikan pertolongan kepada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi orang yang hamba yang ketiga ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya dengan baik, ya. Dan tidak hanya tidak mengenal Tuhannya dengan baik, tapi dia juga orang yang malas, ya. Kalau kita malas, itu kita hidupnya akan dekat dengan kemiskinan, seperti apa yang ada di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 sampai yang ke-34, saya bacakan di sini. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan yang malas,
maka saudara akan hidup di dalam kemiskinan. Seperti kitab Amsal yang sudah saya bacakan kepada saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-25a dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saya mundur sedikit ke ayat yang ke-24. Ayat yang ke-26, sorry. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Di ayat 26a dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara, firman Tuhan mengatakan kalau orang yang malas ya, dan tidak setia itu digolongkan sebagai orang yang jahat. Dan saya tidak mau digolongkan sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu saya mau hidup rajin. Saya mau hidup setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saya. Dan itu juga yang saudara semua harus lakukan di dalam hidup saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang rajin, yang melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Maka Tuhan akan menambahkan seluruh apa yang engkau perlukan di dalam hidup saudara. Saya sungguh percaya saudara bahwa kita mempunyai Tuhan yang mengasihi kita. Kita bukan punya Tuhan yang jahat, kita bukan punya Tuhan yang kejam, tapi kita punya Tuhan yang lemah lembut, yang penuh kasih, yang senantiasa ingin menolong saudara dan saya. Apalagi saudara dan saya sudah menjadi miliknya. Kalau saudara dan saya sudah menjadi miliknya, berarti saudara dan saya harusnya mau dituntun, diatur hidupnya oleh Tuhan. Apa yang kita butuhkan, Dia pasti cukupi. Apa yang menjadi pergumulan kita, Dia pasti bukakan jalan keluar bagi saudara dan saya. Apa yang menjadi kesulitan kita, Dia pasti buka jalan bagi saudara dan saya. Sampai akhirnya kita lebih daripada pemenang, karena Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita muliakan di dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang kejam, saudara. Kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan kita berpikir seperti hamba yang ketiga, bahwa Tuhan kita itu kejam, Tuhan kita itu menuai di tempat di mana Dia tidak menabur. Ya. Tapi Tuhan kita itu senantiasa mau memberikan pertolongannya kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saudara, saya percaya juga bahwa hamba Tuhan yang ketiga ini, dia itu gagal untuk membayar harga di dalam hidupnya. Kalau saudara tidak mau membayar harga ya, di dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang gagal. Karena pada waktu Tuhan memberikan potensi, memberikan talenta ya kepada saudara dan saya, Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara untuk berhasil. Karena kerinduan Tuhan itu supaya saudara dan saya ini berhasil di dalam hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang pertama. 5 talenta bisa menjadi 5 talenta lagi. 2 talenta bisa menghasilkan laba 2 talenta lagi. Dan itulah yang Tuhan inginkan kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara yang berbahagia, oleh karena itu saya percaya bahwa setiap keberhasilan itu ditopang oleh doa, penyertaan Tuhan, oleh iman kita, kerja yang rajin, dengan kerja keras, tekun kita melakukan apa yang kita dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan tahu setiap kesanggupan kita. Oleh karena itu, orang yang sanggup melakukan 5 talenta tidak akan diberikan 1 talenta.
tapi oleh tuannya diberikan 5 talenta. Karena tuannya tahu bahwa orang yang diberikan tanggung jawab 5 talenta ini akan berhasil menghasilkan laba 5 talenta. Begitu juga dengan orang yang 2 talenta. Tetapi orang yang 1 talenta ini dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Kalau saudara tidak mau membayar harga, ya, mau cari aman, ya pada waktu saudara dikasihkan 1 talenta, ya saudara akan lakukan seperti hamba yang ketiga. Saya mau aman aja nih. Saya mau menaruh uang itu di bawah tanah supaya aman. Padahal bukan itu yang menjadi kehendak Tuhannya. Bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita kelola, saudara. Saudara harus menjadi steward yang baik. Saudara harus menjadi pengerja yang setia, mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Pada waktu saudara mengalami hambatan di dalam saudara melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Dia pasti menolong saudara dan saya. Dan dia akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Supaya pada akhirnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil. Saudara, Tuhan kita itu selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berkreasi, untuk kita berkreatif di dalam hidup kita. Saudara pernah mungkin membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Pada waktu Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Untuk apa? Untuk belajar kepada tukang periuk apa yang dilakukan oleh tukang periuk. Itulah yang Tuhan juga bisa lakukan di dalam kehidupan kita semua. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Perikopnya pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kalau Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif, maka saudara juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif. Karena Tuhan yang akan mengontrol kehidupan saudara dan saya. Dikatakan bahwa kita ini seperti bejana. Kalau kita dibentuk sama Tuhan, ya, terus kita rusak, maka Tuhan akan bentuk kita kembali, supaya akhirnya kita menjadi bejana yang baik di mata Tuhan. Seperti tukang periuk, ya, sedang membuat periuk. Kalau periuk itu rusak, dia hancurkan lagi itu tanah liatnya, sampai dia jadikan periuk yang baik di pemandangan. Jadi kita juga harus menjadi orang yang kreatif. Jangan kita menjadi orang yang tidak berani mengambil resiko, tapi kita harus menjadi orang yang berani membayar harga. Tuhan tidak menyalahkan orang yang gagal, saudara, karena tangannya akan menopang saudara. Dia akan menarik saudara kembali untuk saudara bangkit dan terus berjalan, ya, supaya saudara terus bisa berkreasi di dalam hidup saudara. Jangan kita takut pada waktu kita gagal. Jangan kita menyerah pada waktu kita gagal. Tapi melalui kegagalan kita akan belajar bagaimana kita harus lebih baik di kemudian hari, melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan penyertaan Tuhan. Pasti saudara akan menikmati keberhasilan saudara. Saudara, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27,
saudara dan saya ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Benar apa tidak? Jadi kalau saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti saudara adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Amin. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang terbaik, saudara. Oleh karena itu, kalau kita sudah menjadi ciptaan Tuhan yang terbaik, ya, keberhasilan kita itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Ya, karena kita pribadi, lepas pribadi diciptakan serupa, segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita ini tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Hamba Tuhan yang menerima 1 talenta tidak akan bisa menghasilkan talenta di dalam hidupnya kalau dia memperbandingkan dirinya dengan hamba Tuhan yang menerima 5 talenta atau yang 2 talenta. Ya Tuhan, kenapa saya cuma terima 1 talenta? Kenapa saya nggak diberikan 5 talenta? Kenapa saya tidak menerima 2 talenta seperti hamba Tuhan yang pertama dan yang kedua? Tetapi sebenarnya Tuhan tahu kemampuan hamba Tuhan yang ketiga ini. Dengan 1 talenta sebetulnya dia bisa menghasilkan 1 talenta. Tapi karena dia malas dan dia takut, maka dia menyimpan uangnya itu di dalam tanah. Dan dia tidak mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan. Talenta yang sudah diberikan, waktu yang Tuhan berikan, potensi, kemampuan, waktu, kesempatan yang Tuhan sudah berikan, jangan kita menyia-nyiakannya, saudara. Karena pada waktu kita melakukan semuanya itu dengan penuh pengucapan syukur pada Tuhan, maka Tuhan akan membuat saudara berhasil di dalam apa yang saudara kerjakan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita jangan menyia-nyiakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita malas, tapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, supaya kita bisa berhasil di dalam hidup kita. Karena keberhasilan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tinggal kita mengerjakannya saja, melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita tidak usah menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan kegagalan. Saya pernah gagal di dalam kehidupan saya, tapi saya tidak pernah berhenti untuk terus mencoba. Mungkin orang-orang yang terkenal sekarang dan yang kaya sekali itu adalah orang-orang yang pernah gagal dulu. Bill Gates, orang yang kaya, orang yang menemukan komputer Apple komputer, adalah orang yang gagal, tapi dia terus mencoba, dan akhirnya dia berhasil. Jangan kita pernah takut untuk terus mencoba, karena kita mempunyai Tuhan yang menyertai apa yang kita kerjakan. Apalagi pekerjaan itu dari Tuhan, dan Tuhan izinkan kita melakukannya supaya kita berhasil di dalam hidup kita. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Ya, gak berhasil deh, karena lihat aja, gue selalu gagal dalam hidup gue. Jangan, kita harus menjadi orang yang optimis, saudara. Orang yang mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, orang yang mempunyai satu kemampuan, satu kemauan untuk berhasil di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi pecundang, tapi kita harus menjadi pemenang. Bahkan Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang, saudara. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Jangan kita menyia-nyiakan, jangan kita menyepelekan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan selalu memberikan second chance dalam kehidupan kita. Mungkin kita jatuh, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bangkit, untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat setia, dan Kau mengasihi setiap kami ya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, talenta, apapun talenta itu Tuhan, kami mau mengelolanya supaya kami menghasilkan laba, supaya kami berhasil di dalam hidup kami. Karena Tuhan menginginkan kami menjadi anak-anak-Mu yang berhasil di dalam hidup kami. Tuhan menginginkan kami lebih daripada pemenang, bukan pecundang ya Tuhan. Oleh karena itu, sertai setiap langkah kami ya Tuhan. Kami mau menekuni apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena keberhasilan kami datang daripada Tuhan. Dengan kerja keras, dengan kerajinan kami, dengan ketekunan kami pasti berhasil di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau mengoreksi kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang malas. Karena ketika kami malas dan tidak setia akan kebenaran firman-Mu, kami digolongkan seperti orang yang jahat di mata-Mu. Tetapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang akhirnya Tuhan mengatakan kepada kami, hai Engkau yang baik dan faithful, Engkau yang baik dan setia akan perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara-perkara yang besar dalam hidup kamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dipercayakan akan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini saya mau bertanya kepada saudara. Saya percaya bahwa gerakan Roh Kudus itu nyata. Kalau ada di antara saudara yang mungkin sedang sakit, apapun sakit saudara, pagi hari ini Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan ada di tempat ini, dan oleh bilur-bilurnya di kayu salib, Dia akan menyembuhkan saudara. Dia sudah menanggung segala kelemahan tubuh saudara di kayu salib. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat pagi hari, yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kasih Tuhan, yang menyerahkan tubuhnya untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan tangan mereka ya Tuhan. Pegang tangan mereka, jamah tubuh mereka ya Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terimalah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan saudara dari segala sakit penyakit saudara, dari segala kelemahan tubuh saudara yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini, pagi hari ini saya juga mau bertanya kepada saudara. Adakah di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan yang begitu besar?
beban saudara. Saya tidak tahu apa bebannya, tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan saya sanggup mengangkat beban saudara. Kalau ada di antara saudara yang berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi saudara pagi hari ini. Angkat tangan saudara. Kuriandara lama shikara lama. Kuriandara lama yara lama. Tuhan, Kau Allah kami yang baik. Tidak ada satu permasalahan pun yang terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan di dalam hidup kami. Bahkan Kau yang sudah memberikan undangan kepada setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, supaya pagi hari ini datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Kau akan memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mengangkat setiap beban mereka, Tuhan. Dan Tuhan menggantikan beban mereka dengan sukacita Allah, damai sejahtera ya Tuhan. Kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan. Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, jadi pemberita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap mereka, Tuhan yang menjamah setiap mereka, Tuhan yang memulihkan setiap mereka. Apapun persoalan di dalam hidup mereka, Tuhan sanggup memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan kami Tuhan. Berkati setiap kami di dalam pekerjaan kami, usaha, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Biar Tuhan yang melipat gandakannya dan membuat kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan
untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biar Tuhan yang melipat gandakan, supaya semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa dan negara kami Indonesia ada di dalam kontrol Tuhan, dan Tuhan yang berdaulat di dalam bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Mari angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang melimpah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.